Ya, kali ini kita bakal ngebahas satu ekor Honda Civic Shuttle. Nah, di sini gue pengen ngebahas sedikit dulu nih mengenai si Honda Civic Shuttle ini. Yang pertama bakal gue bahas, lihat dari bagian depannya, ini ada fog lamp yang ciri khas banget Honda Civic Shuttle. Dia bulat, agak membesar gitu. Dan bagian bumper ini ada kayak cekungan gini nih. Jadi emang udah peruntukannya si Civic Shuttle ini. Terus untuk di bagian bawahnya ada lips bawaan ori Hondanya. Dan ada washer lampnya juga. Ini untuk bagian depan, karena mobil ini sangat-sangat rare, jadi tidak banyak melakukan perubahan. Yang paling keren di mobil ini adalah si mobilnya sendiri ini nih, karena mobil ini bener-bener sangat jarang di Indonesia. Makanya gue penasaran banget pengen nge-review nih mobil. Nah, kalau dari samping, kita lihat samping sono ya. Kalau dari samping, velg depannya tuh ini velg RFVT ya, ring 15, tapi sebenarnya bukan ini velgnya, dia pakai velg Mugen. Nah, tapi lagi nggak pakai velg itu sayang juga kali ya, velg mungkin pakai harian ya kan, jadi pakai velg yang biasa dulu. Ini untuk bagian velg depannya, ini dia kemarin tuh pakai velg Mugen ring 14 ya, kalau nggak salah, kan ini sangat cocok banget menggunakan velg ring 14 di mobil Civic Shuttle ini, karena lebih nyaman. Nah, lanjut lagi ke bagian sampingnya, ada door visor-nya, terus ada crossbar ya, ini mungkin bisa dibilangin crossbar ini masih bawaan si Civic Shuttle-nya, dan mobil ini udah ada sunroof-nya. Wah, keren banget. Terus untuk di bagian belakangnya, nah ini nih yang menandakan Civic Shuttle atau beda nih wagon ini. 4 pintu dan ada bagian tambahan lagi ke belakangnya yang sangat berbeda dibanding mobil-mobil LX atau Grand. Nah, kalau dia ada lagi tambahnya kayak kotak gitu. Jadi mobilnya bentuk-bentuk boxy gitu ya, emang khas ciri khasnya tahun 80-an. Ini dia pakai cakep banget. Nah, ini kalau dari belakang lu lihat sendiri udah ada rear fog lamp-nya. Lampu-lampunya ini masih ori bawaannya semuanya. Rear fog lamp kiri kanan. Nah, ini dia versinya versi RTI. Gitu teman-teman. Nah, kita pengen ngobrol-ngobrol banyak lagi nih. Ini sekilas mengenai spesifikasi si mobil Honda Shuttle RTI ini nih. Sekarang kita langsung aja kita panggil sang ownernya untuk ngobrol lebih dalam lagi mengenai sejarah dari Civic Shuttle ini. Yuk, langsung ya kita panggil. Nah, sekarang gue udah bareng sama Om Bejo nih. Halo Om. Waduh, luar biasa. Padahal udah sama-sama di Bandung loh. Gue udah sering juga nih ngeliat di mobil nih. Tapi baru sekarang gue berkesempatan main langsung nih ke rumahnya Om Bejo nih. Oh, luar biasa banget ya Om. Sehat Om? Sehat. Ya, mobil banyak dititip-titipin lah ini dulu. Dengan Om Bejo tuh low profile loh sebenarnya ya kan, mobilnya banyak tapi dititipin ke orang gitu. Tau gitu dititipin ke gua aja, gua rawat. Ya, demi menghindari inilah pertengkaran di rumah tangga. Nah, inilah Om Bejo, owner dari Civic Shuttle ini. Om, gue mau nanya dulu nih. Ini Civic Shuttle basicnya tahun berapa nih Om? Kalau yang ini tuh basic tahun 88. Basic tahun 88. Emang dia ada beberapa basic nih Om? Emang maksudnya ada berapa generasi emang di Civic Shuttle ini? Sebetulnya dari sejak zaman Civic Wonder ya. Oh, Wonder udah ada sih, Shuttle udah wagon lah ya kita bisa dibilang tahun ya. 86 itu udah ada. Oh, udah ada. Udah ada, Oke. tapi modelnya masih beda dengan ini. Beda. Muka depannya kayak Wonder, belakangnya kayak setrikaan. Oh, tapi panjang gitu. Tapi 4 panjang, pintu. Oh, oke. betul. Nah, itu terus tahun 87 kalau nggak salah itu. Oh. Terus tahun 88 ya udah mirip LX. Udah mirip LX karena awal mulanya LX itu emang tahun 88 ya Om ya. 88. Awal mulanya LX itu tahun 88 teman-teman. Nah, si Honda mengeluarkan lagi versi wagonnya gitu Om ya berarti. Shuttle ini. Shuttle ini kan? Shuttle. Jadi ini pasarnya pasar mana sebenarnya ini Om? Kalau ini JDM ini. JDM Jepang asli berarti ya? Nah. Oh, oke. Berarti ini basic dari tahun 88. Nah, Om megang mobil ini udah berapa lama nih Om? Sebetulnya pertama in frame barang mobil ini tuh
Ya dulu bareng Om Artura tuh tahun 2013 pas ada kontes di Bimol ya. Oh, Mungkin zaman masih ingat Bimol. ya, Iya, iya, zaman-zaman tahu. Bimol kan. Honda Day, Honda Fest ya. Honda Day. Honda Day, nggak salah dulu, namanya. Ya betul-betul Honda Day. Nah, ada itu tuh. in-frame bareng terus sama-sama ya punya sejarah bareng, terus akhirnya bangun bareng gitu. Dari mobil zaman baru datang itu terus ya akhirnya tahun 17 lah baru berani keluar dengan enak lah gitu. 2016 lah keluar dengan enak gitu ya. Iya. Dan itu pun juga banyak dititip-titipin juga sama lah gitu ceritanya. Banyak dititipin ke orang ya kan, daripada rame di rumah. Iya. Nah itu kenapa lu bisa memilih si Honda Shuttle ini untuk lu ambil, lu pakai gitu, lu beli gitu lah? Atau emang lu anaknya Honda edik banget atau Honda boy kan, banyak orang bilang sekarang Honda boy ya Om ya. Kayak jadi banyak banget tuh orang-orang, wah gue Honda banget nih, mulai dari Honda mana gue pengen koleksi semuanya gitu. Kalau saya sih Honda lain nggak terlalu ngerti ya Om ya. Jadi ya cuma generasi keempat aja Civic Sampai gitu yang saya pengen ulik-ulik gitu. Jadi mulai dari LX gitu, terus ada CRX. Oh gitu sempat punya kan. CRX juga? Ya. Baru gue mau nanyain. Terus udah gitu ada gitu. Nova tapi kebakar gitu kan. Terus udah gitu ini gitu Shuttle ini gitu. Wah, luar biasa sekali. Ya jadi apa ya? Ya karena mimpinya tuh pengen ngerasain semua aja sebenarnya sih kalau punya nggak juga berharap punya gitu. Cuma dulu nggak ada yang pengen punya gitu masalahnya. Karena mau nyarinya juga mau kemana coba nyarinya yang mobil kayak ginian ya kan. Dan ini wheel drive, AWD. Yes. Itu pengen nanya nih Om sedikit mengenai si AWD ini. AWD ini kalau untuk di mobil ini berarti kan standar bawaan pabrik ya? Yes. Itu normal kayak mobil biasa aja atau ada yang berbeda tuh Om? Bedanya cuma kalau pas apa ya? Kalau di sana sih sebetulnya karena buat salju kali ya. Oh iya betul. Kalau di sini kerasanya kalau pas misalnya naik pasir gitu atau nanjakan, ketemu jalan yang licin. Oh baru berasa tuh sama baru krek gitu bunyi gitu si perubahan. Nah itu dia sistematikanya dia langsung on sendiri pada saat ketemu itu atau gimana Tom? Atau ada pencet-pencetannya kayak gitu segala? Nggak ada sih kecuali untuk yang low aja. Oh. Kalau low ya ada. Misalnya kalau mau tanjakan low ada. Tapi kalau yang lain kayak misalnya dia ketemu pasir, gravel gitu, terus jalan licin, ya itu udah otomatis itu sendiri. Dia ngitung sendiri lah. Keren nih. Ini salah satu mobil tua yang all wheel drive. Cakep. Terus masih ALB juga. Itu ALB apa itu Om? Anti-lock brake. Oh, anti-lock brake. Nah, sama kayak ABS. Oh, sama kayak ABS itu. Oh, kalau zaman sekarang namanya ABS gitu. Kalau zaman dulu mungkin ALB gitu. ALB. Zaman dulu. Boleh. Lucu kan ya? Iya. Mulus sih bisa dibilang ya, tapi lumayan juga nih. Ini kok pecah-pecah gini nyarinya kemana nih Om? Ada. Saya udah nyimpen. Oh ada loh ya? Saya udah nyimpen. Gue mikir sebakal susah nyarinya, ternyata udah nyetok. Udah nyimpen Om. Luar biasa banget. Nah kalau untuk bagian bumper belakang atau bagian belakang nih apa aja nih Om yang udah rubah Om? Ini terutama nih rear fog lamp. RFL-nya nih? Ya. Ini berarti opsional ya jatuhnya? Ya. Terus udah gitu ini muffler tips ya. Oh muffler tips yang ganti ini apa sih Om? Sama Honda Access juga. Oh Honda Access juga itu ya? Itu dia satu set sama bagian saringan-saringannya? Enggak, cuma ada baut. Oh ada bautnya doang? Ada baut. Oh. Jadi tailpipe aja gitu ya. Tailpipe doang ya jatuhnya ya. Terus yang jelas ganti mah plat nomor ya. Plat nomor. Tadinya nomornya bagus, sekarang ya biasa aja deh gitu. Jadi ngacak sih. Jadi ngacak. Gue masuk dalam ya Om ya. Iya. Nah, ini udah terlihat jelas JDM banget, mulai dari aircon-nya. Ini emang ori bawaan JDM-nya Om ya. Dan period koreknya adalah tipnya masih Alpine. Alpine. Harusnya kan ada ya, Gathers ya kalau nggak salah. Gathers. Harusnya ya. Harusnya Gathers nih si tipnya. Setirnya menggunakan setir Momo ini Om? Setirnya Momo yang tapi 4 spokes.
sangat rare juga. Ada yang 3 spoke, ada yang 4 spokes kan, ini 4. Oh, ini 4 spoke, ada yang 3 spoke-nya juga? Ada 3 spokes. Oke. Tapi ini perbedaannya sama LX biasa mirip-mirip ya, emang nggak terlalu jauh beda juga Om ya untuk bagian dashboard Om ya? Sama. Sama kan? Interior abu. Interior abu. Betul. Terus konsol-konsolnya juga sama persis. Sama itu. Dan inilah satu lagi teman-teman nih, lu lihat sendiri, sampai majalahnya pun Om Bejo nyimpen komplit semuanya, katalog. Nah jadi Om Bejo itu adalah ngemodifikasi sesuai dengan katalognya. Tadinya mobilnya pengen dicat warna gini Om ya? Pengen dicat warna gitu. Pengen dicat warna gini. Cuma karena kongsian ya, biru lah kesepakatan. Nah jadi Om Bejo itu modifikasi, lihat dari sini semuanya nih. Tuh banyak macam-macamnya, seri-seri juga banyak, ada 55X, RTI, AWD. Nah, Om Bejo punya yang ini ya Om ya? Iya, betul. RTI 4-wheel drive atau bisa dibilang AWD gitu karena dia real time. Nah, inilah banyak tuh. Jadi kalau yang I itu injection, yang kalau I itu, X itu karbu. Oh, itu perbedaannya. Oke. Oh iya, ini ada RTI sama ini RTX itu karbu. Tapi optional juga beda juga Om ya? Beda lagi. Beda lagi. Ini kayak mungkin versi paling standarnya kali Om bisa dibilang ya. Kadang bingung juga kalau Jepang tuh ya, karena saya juga nggak bisa baca-baca ininya ya. Jadi yang disebut speknya lebih rendah atau lebih tinggi itu apa yang injeksi, apa yang karbu itu juga kadang. Tapi kalau ngeliat kasat mata sih ini rendah nih karena dia tidak ada crossbar. Iya. Terus velgnya beda. Iya, terus lihat dari ininya juga lebih banyak gitu itemnya kayaknya gitu ya. Tapi yang kayak yang ini nih banyak juga. Ini gitu. banyak juga nih. Tuh kan. Iya ya, memang bingung kalau Jepang ini. Jadi dan kalau ya, condong sama katalog ini ternyata ada warna coklat teman-teman. Iya. Ini memang beneran ada berarti Om ya? Ada Om. Orang Indonesia yang punya nggak Om? Nggak ada. Gila interiornya coklat cuy, sampai dashboard pun coklat semuanya. Iya. Gila. Oh ini mah udah bisa dibilang JDM holic gini ya orang udah. Kalau versi sedannya sih saya pernah nemu gitu. Ada 36i gitu ya. Di Jawa juga, di Jawa Tengah itu yang punya itu. Versi sedannya udah ada yang coklat semua. Inilah panduannya dari Om ini sampai manual book loh. Ini jarang banget. Iya, itu juga nemu dari teman-teman itu. Apalagi peruntukan sesuai dengan mobilnya Civic Shuttle. Tuh manual booknya. Lihat sendiri sampai orang ada kuning begini ya kan. Iya. Gokil. Printed in Japan. Tuh. Ada tulisannya. Ada tulisannya. Ini juga sama. Ada majalah-majalah Jepang. Ini agak kebalik ya Om ya bacanya dari belakang Om ya. Kayak Quran ya Pak ya. Makanya saya pengen ngomong nggak enak makanya kan. Kok kayak Quran ya gitu dari belakang gitu. Biasanya kan gini kan, ini belakangnya, nah ini depannya. Lucu emang, ini juga saya nggak ngerti kenapa gitu si Jepang itu bikin kayak gini. Dari semua Civic, mulai dari Gen 1 kali yang bisa dibilang ya. Iya. Dari New Basic, tuh lu lihat. Dari surah pertama lah itu. Surah pertama sampai yang terbarunya Civic yang generasi 8 itu FD ya kalau bahasa kita ya Om ya. Ya FD. Tuh udah komplit semua ada di sini. Luar biasa, inilah teman-temannya koleksi dari Om Bejo. Nah, kalau untuk dari interior itu jok nih masih ori, bawahnya fabric ya Om ya? Enggak. Nah ini. Bukan. Ini apa ini? Ini jok ceritanya gini, orinya saya simpen. Oh, ori disimpan tapi ada Om orinya. Ada. Ini bawaan apa berarti Om? Ini ceritanya saya cuma ngebentuk sama si ada namanya Om Sigit lah. Bukan Sigit mesin tapi ini Sigit interior. Oke. Terus saya tanya bisa nggak dibikin mirip orinya, bisa. Terus saya cari-cari bahan ya yang rada mirip, harusnya kayak gini nih bahannya. Ya, gini ya. Nah cuma kemarin jok itu udah beladus kayak gini, takutnya makin lama jadi sobek. Betul. Udah habis lah kasarnya. Takutnya makin lama udah sobek. Kalau udah sobek kan, wah berabe Om. Ya susah lagi. Oh jadi lu ini custom ya bisa joknya Om ya? Nah betul. Akhirnya saya miripin lah dengan. Tapi basic dasarnya jok apa Om? LX. Enggak, beda. Bukan. Joknya ini kalau dengan elek beda ininya nih Om. Beda ini. Terus kembungnya juga beda. Oh, oke. Nah terus ini ada nih sun visor-nya udah ada tulisan real time 4-wheel drive atau AWD, takutnya gue diserang netizen dibilang 4-wheel drive atau AWD Om. Nah, nggak apa-apa. Ya intinya itu kan petunjuknya kalau mau pakai real time. Ini ada nih petunjuk nih, kalau lu ngerti bahasanya lu baca sendiri aja nih ada di sini. Iya. Ini udah sun visor yang original semuanya. Apa mobil. Nah kalau ini sunroof pencetannya yang mana nih Om? Yang sebelah sana Om. Oh ini. Tapi harus nyala kontak dulu ya, baru tarik. Yes. Oh ini. Wah. Nah kalau ini dia ada tiltnya nggak Om? Nggak ada. Oh dia cuma maju mundur aja berarti dia?
Sempat dulu dibilangnya apa ya kalau zaman-zaman tahun 2012 Webasto. tuh, bukan Om. Oh bukan, apa? Apa sempat dibilangnya bedanya sunroof sama moonroof. Oh beda sunroof. Oh iya benar. Kalau gini disebutnya moonroof katanya, kata beberapa teman-teman. Kalau sunroof itu kalau ada tiltnya, katanya gitulah. Oh, nah karena mobil ini yang sangat unik itu bagian pantat belakangnya nih. Iya. Inilah bagasinya, bulu-durunya masih tebal banget. Ini orinya Om ya? Atau udah enggak, udah dibungkus ini udah juga. dibungkus lagi. Ini dibungkus. Hmm. Ceritanya nah ini. Oh, Nah, gitu terus dia. udah gitu ada itu ya, ada pocket tuh kanan kiri Oh iya ada pocketnya, ini emang bawaannya Om? bawaannya Oh, gitu. oke. Terus ada ini nih, Itu apa Om? ada Jadi toolbox. benar-benar multifungsi, kayak Iya. banyak fungsi ya? Nah, Tuh, ini apa dulu catnya? cat orinya, Om. Oh cat orinya? Hah? Ih, masih Cat ada orinya yang waktu pas masuk Indonesia lewat Papua, lewat apa ya, masih ada ini. Buset. Segini nih, tapi tinggal dikit. Jadi kalau mau ngecat ori ya Ngecat ini ori itu dia. gitu. Dulu makanya pas kita nge-restore balikin ke sini aja deh gitu katanya. Oh. Tapi tinggal dikit memang. Ini touring paling jauh tuh Kemana nih Bang Jam? ke ini Tuban. Tuban. Oh ya? Iya, Ada kendala nggak di jalan Om? nggak ada. Nggak ada, aman? Aman. Luar biasa. Ininya bensinnya 114. 114 irit dong jatuhnya? Iya, ke Jogja 2 kali ini. 2 kali ngisi? Enggak, Kedua kali. Oh, udah 2 touring. kali ke Jogja. Udah. Jadi biasanya saya cobain, biasanya semua mobil saya lah, mau itu dulu zaman CRX gitu ya, mau ini, mau itu. Heeh. Pasti setahun sekali saya pakai touring jauh biar ketahuan. Nggak tahu apa ya kurang-kurangnya. Biasanya pulang touring belanja. PR. Belanja. Belanja. Nah inilah bagian belakangnya nih teman-teman. Kita interior udah lihat, bagian bagasinya juga sudah nih, dan emang benar-benar mobil Jepang tuh emang beda dibanding mobil sekarang gitu ya. Dari kualitas bahannya juga sangat beda banget Om ya. Iya, Dari lu bayangin deh tahun 88 sampai sekarang nggak ada tuh yang pecah-pecah tuh. Iya. Masih cakep aja semuanya. Nah inilah nih bagian engine-nya ini, berarti kalau engine sama aja kayak Civic lokal sih sebenarnya untuk perawatan dari spare part dan yang lainnya. Nah, ini saya waktu pas bongkar-bongkar turun mesin, turun gardan, turun apa sih kemarin tuh yang belakang tuh Opel. cross join, Oke. segala macam. Ternyata ini ajaib mix. Oh iya. Mix Om, mix. Oh. Contoh kayak beberapa part ini ada yang mirip dengan Accord Maestro. Oh ada yang mirip. Ada yang mirip. Terus ada yang mirip juga dengan Vario yang kaitan sama injeksi-injeksian kali ya. Injeksi-injeksinya ya. Nah, jadi terus udah gitu apa namanya? ABS ini nggak ada yang sama gitu. Nggak ada yang sama. Jadi ini memang mau nggak mau ya harus dibersihin, dibongkar, gantiin seal-sealnya gitu kan waktu itu tuh. Nah, terus kayak yang apa? Cross join apa segala macam akhirnya kemarin itu Sempat ada trouble emang kemarin cross ini gitu. bukan trouble sih. Kita was-was. Oh, jadi lo diremajain lah ya. Iya, enakan di-refresh lah ya. diremajain, di-refresh, bongkar gitu, press lagi gitu kan, ganti ininya. Kemarin pakai yang DX tuh. Oh iya, sama. Ada customan. Lupa belakang DX, depannya satu lagi Hijet. Hijet, oh iya. Mirip kok Om. Oh mirip. Mirip. Wah, Jadi cuma di ini dikit lah gitu, tapi udah lepas gitu. Tapi agak puyeng juga sih pasti nyari ini sama kayak apa. Ya pas turun Ini aja pasti, itu, iya. pas turun Om, pas turun ngider ke toko spare part sama-samain kan gitu. Enggak juga lah Om. Ini di apa? Bandung cuma Om doang yang punya begini. Mau cari di mana coba? Bandung Om Bejo, Jakarta Om Iik yang Iya punya paling cuma beginian. berdua itu Iya. udah. Kalau kemana-mana ketemu ya berdua ya itu lagi, lu lagi lah gitu. Lagi Honda lovers lah bisa dibilang lah pokoknya dia mah. Udah nyebur banget sih Om ini udah main di Hondanya. Sip lah kalau begitu Om Bejo, thank you Iya, banget Om. nih. Pandu udah dibolehin main ke rumahnya dan boleh ngelihat si Civic Shuttle-nya sangat luar biasa banget. Iya. Sampai ketemu lagi nih di next vlog. Thank you banget Insya Allah, teman-teman. insya Terima kasih Allah. sudah menonton MATV. Iya, sukses Bye-bye. juga buat Pandu dan teman-teman ya. Siap. Iya.